Oke, kita lanjut ke video berikutnya tentang bagaimana cara menulis ke file ya dengan perintah open dalam Python. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa selain membaca file, kita juga bisa menulis ke file ya, dalam hal ini file teks ya. Jadi misalnya ini adalah sebuah objek file ya. Lalu kita bisa menggunakan objek file tersebut untuk menulis ke file ya dengan menggunakan metode ini ya, .write ya. Misalnya kita ingin menulis this is line 1 ke sebuah file, maka sebut nama objek filenya terus .write, lalu kalian ingin menulis apa? Ini argumennya yang menyatakan string yang akan ditulis ke file ya. Jadi misalnya ini adalah file objeknya, maka ini ilustrasi untuk objeknya. Ini ilustrasi untuk filenya ya. Ketika kalian write this is line 1, ini akan otomatis filenya berisi string ini ya, this is line 1 ya. Jadi ini program, sebelah kiri adalah program, sebelah kanan adalah ilustrasinya ya. Jadi sebelah kiri caranya adalah sebut nama objek filenya, nama metodenya write jika ingin menulis ke file, lalu ini argumen string yang akan ditulis ke file tersebut. Jadi nanti kalau kalian lihat si filenya akan berisi ini ya, tulisan dari argumen ini, this is line 1. Seperti itu, simple ya. Nah, bagaimana caranya dengan perintah open ya? Tanpa objek file, kamu bisa menggunakan fungsi open ya dengan dua argumen. Argumen pertama adalah nama filenya ya beserta dengan path-nya, lalu mode-nya ya. Seperti read, kamu bisa mengubah-ubah argumen kedua dengan W, R, atau A ya. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Lalu dengan open ini kamu bisa simpan di sebuah objek file yang disebut dengan file1 ya. Ya, ini open function, file path-nya, lalu file name-nya, mode-nya, ya bisa ini direktori penyimpanan, mode-nya di paling akhir, lalu nama objek filenya. Oke, sama seperti di read, kita bisa menggunakan statement with ya, yang akan otomatis menutup file ya. Jadi kita tidak perlu repot mendeskripsikan atau memanggil fungsi close. Jadi cukup gunakan statement ini ya, perintah with. With open nanti otomatis program akan menutup apa yang sudah dibuka oleh kalian ya. Jadi with open, lalu ini parameternya sama seperti tadi ya. Jadi with perintah open yang disebut sebagai file1, terus kamu mau ngapain? Misalnya kamu ingin menulis ke file tersebut, maka nama objek filenya adalah file1.write, lalu apa yang mau kalian tulis ya. Ingat bagian yang merupakan statement dari open itu ditulis lebih menjorok ke dalam ya dibandingkan statement with-nya. Jadi nanti example 2-nya akan berisi ini ya, this is line 8 ya, itu akan otomatis ditulis ke example 2. Kalau kamu panggil dua kali ya perintah cwrite ya, perintah pertama akan menulis this is line A ke example2.txt, sementara perintah kedua akan menulis this is line B ke example2.txt ya. Nah, untuk menulis lebih dari 1-2 baris ya, kalau banyak itu kamu gunakan saja list of string. Jadi di sini ada contoh, ada sebuah list yang disebut lines. List ini berisi elemen-elemennya masing-masingnya adalah string. Nah, string-string inilah yang akan kalian tulis ke file. Jadi cukup deskripsikan seperti ini dalam sebuah list, lalu seperti tadi with open as file. Ngapain? Ini jangan lupa titik 2 ya. Gunakan loop untuk mengakses masing-masing elemen dari list lines. Caranya adalah seperti ini dengan menggunakan for, ya, in,
list lines. Ini adalah list of string yang tadi saya jelaskan. Lalu masing-masing elemennya akan disebut dengan sebutan lokal line. Ya, line-nya huruf kecil. Ini artinya elemen untuk setiap elemen di list lines. Itu cara membaca perintah ini ya. Untuk setiap elemen yang disebut line dari list lines, ya, tulis ke file 1 ya, elemen tadi. Ya, jadi nanti kan elemen pertama di sysline A, terus enter, itu akan otomatis ditulis ke file 1 ya. Terus demikian seterusnya untuk setiap ini ya, untuk setiap elemen di lines ya. Jadi ini sebutan untuk masing-masing elemen, line huruf kecil. Jadi yang pertama dia akan nulis di sysline A untuk menulis elemen pertama, lalu untuk kedua elemen kedua ya, dan untuk elemen ketiga. Seperti itu ya ilustrasinya. Oke, kita juga bisa menggunakan perintah append ya. Jadi kalau filenya sudah ada isinya, ya misalnya file example2.txt-nya sudah ada isinya seperti ini, terus kita ingin tambahkan baris baru, itu gunakan mode append ya. Gunakan mode append sehingga seperti ini nanti isinya. Jadi asalnya seperti ini, nanti akan ditambahkan sebuah baris baru. Itu mode append. Ya. Nah, contoh berikutnya, ini misalnya kita ingin membaca sebuah file, kemudian membuat kopiannya, ya, make a copy of a file. Jadi pertama, gimana caranya? Kita baca dulu, ya, baca dulu file yang akan kita copy. Ya. Jadi caranya adalah with open example1, misalnya kita ingin membaca example1.txt, ya, kita set modenya read app sebagai read file. Hasil bacanya mau kita tulis ke sebuah file baru, misalnya example3. Jadi di dalam blok with open example1.txt read, ini ada blok with open example3 write. Ya, jadi kita mau baca dari example1 terus copy isinya ke example3. Ya, lalu karena kita mau baca line by line, kamu cukup gunakan for ya. Terus ini nama variabel untuk setiap hasil bacanya per baris. Kita sebut line. Ini nama objek bacanya ya, read lines yang read files. Sorry yang ini. Ini kayaknya kurang S ya, ini mestinya atau ini kelebihan S ini kamu buang ya. Jadi for line in read file. Ya, ini kelebihan S-nya. Terus ngapain? Sebut nama objek file yang ingin kita tulis. Jadi misalnya di sini namanya write file. Dot. Kita mau nulis write. Apa yang mau ditulis? Ini line. Line by line dari read file. Seperti itu. Jadi misalnya example1.txt isinya ini. Ya. Kita mau copy ke example3. Jadi dibuka example3-nya. Lalu kita mau baca. Masuk ke dalam loop, ya. Line pertama, ya, variabel line pertama itu akan membaca baris pertama dari sini, ya, di sysline A, kemudian akan ditulis ke file 3. Ya, demikian seterusnya untuk setiap baris di example1. Ya, untuk setiap baris di example1 itu akan di-copy ke example3. Ya, itu yang terjadi pada contoh ini. Silakan pelajari modul untuk pengalaman kamu terkait file, ya. Lalu, jika ada pertanyaan, tanyakan via Discord, ya.